Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan NIM F1051221221025. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kompetensi untuk guru yang harus diterapkan pada abad 21 untuk menghadapi tantangan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran fisika. Nah, kita ketahui dalam dunia pendidikan ini dengan terus perkembangan dari teknologi dan zaman, guru itu tidak hanya lagi berperan sebagai penyampai informasi, tapi sebagai fasilitator kepada peserta didik. Nah, ada pun beberapa keterampilan kompetensi yang harus dimiliki guru fisika dalam mengikuti perkembangan zaman. Adapun yang pertama itu keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, keterampilan berpikir kritis ini merupakan salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menerapkan pembelajaran fisika. Karena kita ketahui bahwa pembelajaran fisika itu umumnya itu banyak rumusnya, sehingga seorang guru itu wajib menerapkan kepada peserta didik dari berpikir kritis ini, agar peserta didik tidak hanya menerima bahwa cuma ini pembelajaran fisika, tidak hanya menghafal rumus, tapi harus berpikir, mengartikan dari rumus-rumus itu apa arti makna fisis dari rumus-rumus yang ada pada fisika. Kemudian ada pemecahan masalah. Nah, dalam pembelajaran fisika itu tidak jauh dengan namanya suatu masalah, sehingga seorang guru itu harus memiliki kemampuan pemecahan masalah yang harus diterapkan kepada peserta didik. Nah, tujuannya agar peserta didik ini bisa menemukan suatu kreativitas dan efektivitas dalam pembelajaran fisika dan menerapkan rumus-rumusnya secara intelektual. Kemudian ada kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Nah, kita ketahui guru itu sebagai fasilitator, artinya dia menyampaikan informasi. Jadi komunikasi yang baik oleh seorang guru itu bisa menyampaikan informasi yang jelas dan efektif, sehingga peserta didik itu bisa menerima informasi tersebut secara jelas dan paham. Kemudian kemampuan kolaborasi. Nah, secara umum pembelajaran fisika itu tidak jauh dengan namanya suatu eksperimen atau suatu percobaan, sehingga dilakukan suatu kelompok dan diskusi. Nah, di situ kolaborasi tersebut bisa diterapkan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi guru bisa menerapkan kolaborasi antar sesama peserta didik. Kemudian ada literasi dan digital. Nah, dengan perkembangan teknologi, guru bisa memanfaatkan teknologi dari literasi digital dalam pembelajarannya. Terutama misalnya kalau di sekolahnya itu tidak ada laboratorium, terutama untuk pembelajaran sains. Nah, guru bisa memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan suatu eksperimen atau percobaan, misalnya dengan menggunakan pet simulation dan sebagainya. Kemudian ada kemampuan kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dalam proses pembelajaran itu guru bisa memberikan dorongan kepada peserta didik dalam memunculkan atau menemukan ide-ide baru dalam pembelajaran fisikanya, sehingga ada keterbaharuan, sehingga terbentuknya nanti inovasi-inovasi, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu tidak bosan dan sebagainya. Kemudian ada kemampuan beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi ini pasti berhubungan dengan fleksibilitas. Nah, di situ ada fleksibilitas. Nah, dengan perubahan kurikulum dan sebagainya, guru itu harus siap dengan adanya suatu perubahan, baik perubahan sistem pengajaran dan perubahan kurikulum. Kemudian dengan ada manajemen kelas yang dinamis. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengatur kelas. Jadi guru itu bisa
mengatur kelas atau menciptakan lingkungan kelas dalam proses pembelajaran yang baik, dan peserta didik bisa merasa nyaman dan nyaman lah intinya. Kemudian ada pemahaman antar budaya. Nah, pasti setiap guru itu dalam mengajar itu didapatkan di daerah-daerah tertentu dengan integrasi perbedaan budaya. Nah, guru itu harus paham dengan adanya literasi dari budaya setempat. Jadi guru bisa tidak memandang tempatnya dalam mengajar, atau tidak memandang peserta didiknya yang memiliki perbedaan budaya. Kemudian pengajaran antar budaya. Nah, guru ini bisa mengaitkan pembelajaran fisika dengan budaya-budaya, misalnya dengan suatu penemuan dari fenomena yang ditemukan oleh ilmuwan. Nah, ilmuwan itu dari mana dan budayanya seperti apa, sehingga dia memunculkan ilmu fisika di situ. Kemudian keterampilan kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, sebagai fasilitator, guru itu seharusnya menjadi seorang cerminan bagi peserta didiknya. Jadi sebagai pemimpin di sekolah, jadi sebagai contoh dan sebagai teladan bagi peserta didiknya dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian tanggung jawab. Nah, di sekolah atau di kampus itu kan guru ataupun tenaga pendidik itu sebagai orang tua. Jadi menjadi peran orang tua bagi peserta didik di sekolah ataupun kampus, sehingga dia memberikan tanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan proses pembelajarannya, baik itu akademik maupun non akademik. Kemudian literasi informasi. Nah, dengan perkembangan digital, dengan banyaknya informasi tersebut, nah guru itu bisa mengajarkan peserta didik dalam memilih dan memilah informasi yang jelas dan aktual, artinya tidak hoax, jadi tidak kemana-mana gitu. Dan informasi itu bisa dilihat, misalnya kalau di proses pembelajaran itu ada di artikel ataupun jurnal yang terpercaya, sehingga informasi atau pengetahuan yang diperoleh itu tidak hoax. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.